Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 20 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terpuruk bukan terburuk. Terpuruk bukan terburuk. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih jikalau kami banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang baik, berkat-berkat yang Kau sediakan, namun seringkali hal yang baik dan berkat itu terjadi tatkala kami mengalami keterpurukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, terpuruk bukan terburuk. Terpuruk hurufnya P, terburuk hurufnya B. Beda huruf, beda arti. Kalau terpuruk itu adalah sebuah pengalaman memang jatuh, pengalaman gagal, pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman yang tidak sesuai dengan harapan. Itu yang namanya terpuruk. Namun pertanyaannya, apakah itu adalah terburuk? Ternyata tidak, karena tema renungan kita pun judulnya adalah terpuruk bukan terburuk. Terpuruk adalah sebuah pengalaman yang sangat penting untuk setiap orang. Terpuruk mengajarkan kita semua itu tidak menjadi pribadi yang sombong. Karena orang bisa di atas, bisa jatuh ke bawah dan terpuruk. Terpuruk pun mengajarkan bahwa kita adalah manusia dalam keterbatasan. Ada banyak hal kita tidak bisa mengendalikan keadaan karena kita bukan Tuhan yang sempurna. Terpuruk pun menyadarkan kita, mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan hal-hal yang baik, karena keberhasilan, karena kelancaran, karena berkat yang Tuhan berikan, akhirnya kita melupakan hal-hal yang penting, hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, dan hal-hal yang suci yang harus kita kerjakan. Sehingga benar apa yang dikatakan, terpuruk bukanlah yang terburuk. Namun tatkala kita mengalami keterpurukan, kita sudah jalan baik-baik, kita tidak punya kesalahan apapun, lalu kita mengalami keterpurukan. Maka Alkitab mengajarkan dalam Filipi yang sudah kita baca tadi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita lihat tentang Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub. Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf itu dijual kepada pedagang, dibawa ke Mesir. Dan Yusuf difitnah bahwa dia sudah mati diterkam binatang buas. Lalu jubahnya dicelupkan ke dalam darah binatang dan diberitahu kepada ayahnya Yakub. Namun apa yang terjadi? Keterpurukan inilah di mana Yusuf belajar mengandalkan Tuhan. Yusuf belajar mengembangkan kepribadiannya dengan secara baik. Setelah itu apa yang terjadi? Yusuf itu kemudian Tuhan angkat menjadi kepala rumah tangga di Potifar. Bahkan sewaktu mengalami keberhasilan, Yusuf pun terpuruk kembali dengan fitnahan daripada istri Potifar, sehingga Yusuf dipenjara. Selama di penjara, berapa tahun Yusuf mengalami menderita? 13 tahun termasuk di dalam penjara. Namun, keterpurukan itulah yang membawa Yusuf menjadi orang kedua yang paling dipercaya, disebut sebagai Perdana Menteri buat Mesir dalam usia yang ke-30 tahun. Tatkala Yusuf menempati tampuk ketinggian yang luar biasa, Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf mengajak seluruh anggota keluarganya dibawanya ke Mesir dan mengalami sebuah pengalaman yang sangat indah di mana Yusuf melewati keterpurukan dan bukan hal yang buruk, dan menunjukkan kualitas kepribadian, mengampuni saudara-saudaranya, mengasihi, memelihara, menjaga, bahkan seluruh anggota keluarganya dibawa oleh Yusuf. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita terpuruk, apa yang kita lakukan? Kita bersungut-sungut, kita berkeluh kesah, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan keluarga, kita menyalahkan bos, kita menyalahkan atasan, kita menyalahkan kenapa saya lahir di tempat ini, di keluarga ini. Maka pada saat itulah kita akan benar-benar mengalami yang namanya
kehidupan yang terburuk. Jadi kehidupan yang terburuk adalah respon kita tatkala kita mengalami kehidupan yang terpuruk. Terpuruk adalah sesuatu yang baik yang diizinkan oleh Allah. Karena kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak mungkin kita terpuruk. Namun terpuruk berubah menjadi terburuk tatkala respon kita berubah, yang seharusnya disikapi dengan bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki lewat pengalaman keterpurukan seperti ini. Tetapi akan menjadi terburuk tatkala respon yang dikeluarkan oleh setiap sahabat seperjalanan adalah respon negatif. Bersungut-sungut, berkeluh kesah, menyalahkan, putus asa, pesimis, tidak lagi mempercayai Allah. Maka itulah menjadi sebuah keadaan yang terburuk. Dalam kondisi terpuruk, apa yang Tuhan janjikan? Tuhan menjanjikan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sehingga kondisi terpuruk tidak pernah akan menjadi terburuk. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seburuk apapun keterpurukan hidup kita, Tuhan akan mengangkat kita karena kita akan sanggup menanggungnya. Kita akan sanggup melewatinya sebagaimana Yusuf yang diceritakan tadi. Yusuf tidak punya pendukung. Seluruh adik kakaknya, saudara-saudaranya, itu tidak menyukainya, membencinya, bermufakat, memfitnahnya, dimasukkan ke dalam sumur kering, dijualnya kepada pedagang Mesir. Tidak adalah backup, tidak ada dukungan. Namun apa yang terjadi dari Yusuf? Dia tidak berkeluh kesah. Dia tetap menjalankan kehidupannya, dan Tuhan memberikan karunia bagaimana punya kemampuan menafsirkan mimpi. Dia melakukan semua tugasnya dengan baik sehingga dipercaya menjadi kepala rumah tangga daripada Potifar. Lalu difitnah kembali oleh istri Potifar. Namun Tuhan angkat kembali setelah melewati 13 tahun penderitaan. Sehingga pada usia ke-30 tahun, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Menjadi Perdana Menteri pada usia ke-30 tahun. Sahabat seperjalanan, tatkala kita mendengarkan renungan saat teduh sahabat seperjalanan ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita renungkan, apa yang kita kaitkan dengan kehidupan kita? Berapa banyak sahabat seperjalanan mengalami kehidupan yang terpuruk? Ingatlah bahwa kehidupan yang terpuruk seringkali kadang-kadang menjadi tangga dan batu loncatan untuk kita meningkat lebih baik. Kita menjadi pribadi yang berhasil, kita menjadi pribadi yang sukses, di mana keberhasilan dan kesuksesan itu Tuhan izinkan kita melewati jalan-jalan di mana kita terpuruk terlebih dahulu, kemudian Tuhan mengangkat kita. Ingatlah sahabat seperjalanan, terpuruk bukanlah terburuk. Menjadi terburuk tatkala kita terpuruk, yaitu tatkala kita menyikapi keterpurukan itu dengan cara yang keliru. Mari sahabat seperjalanan bangkit, bangun dari keterpurukan, bersikaplah objektif, bersikaplah positif, pahami semua kejadian tertentu itu diizinkan oleh Allah, dan tatkala kita mengalami, Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh memahami kebenaran firman Allah bahwa terpuruk bukanlah terburuk. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi problem dan masalah, Tuhan pun akan memberikan kekuatan sehingga sanggup untuk menanggungnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Amin.